Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 077. Maisie seorang janda kaya. Ia memiliki beberapa perusahaan besar dan swalayan. Bisnisnya sudah terkenal dalam negeri maupun luar negeri. Kalau bicara ekonomi, ia seorang janda sukses. Namun kesuksesannya masih ada kekurangan. Semenjak ditinggal almarhum sang suami. Walaupun harta berlimpah, hidup pun sangat terasa hampa. Namun apa daya takdir yang menentukan. Berhari-hari dikala tidak berkunjung ke kantor. Ia hanya berteman dengan kesepian. Bersyukur ada anak sematawayang yang bisa menghibur. Semenjak ia mengalami status janda, baru ia tahu begitu berat cobaan. Yang sangat menyakitkan banyak fitnahan. Tetapi baginya yang sudah bermental baja, tidak semudah itu untuk menghancurkannya. Pagi hari itu Maisie sudah bersiap-siap untuk berkunjung ke kantor pusat. Veronica pun sudah siap untuk mengantar majikannya. Namun kenapa hari itu Shenzhen tidak mau ditinggal dengan baby sister? Biasanya kemanapun Maisie pergi tidak pernah seperti pagi ini. Akhirnya ia menunda dulu untuk berangkat. Tidak terlalu lama juga Shenzhen sendiri akhirnya meminta bundanya untuk berangkat kerja. Dalam perjalanan Maisie meminta kepada sopirnya untuk pelan-pelan saja, karena ia merasa tidak enak dengan sikap anaknya yang beda seperti hari yang lain. Namun walaupun pelan laju mobil, akhirnya mereka tiba juga. Maisie langsung disambut oleh Bapak Direktur setelah ia turun dari mobil. Memang Maisie telah memberi informasi sebelum ia berangkat. Tidak seperti biasa berkunjungnya tanpa memberi informasi. Entah apa pembicaraan mereka di ruang kerja direktur. Yang pasti waktunya cukup lama, hingga terasa bosan Veronica menunggu. Pada akhirnya Veronica sudah melihat majikannya keluar dari pintu lift. Ia melihat majikannya sudah berjalan menuju lobi utama. Karena memang di sana ia memarkirkan mobil setiap berkunjung. Maisie memberi isyarat kepada Veronica bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Veronica belum tahu hendak kemana lagi. Karena mobil sudah memasuki jalan raya, ia meminta kepada Veronica untuk menuju salah satu kantor cabang. Seingat Veronica tidak pernah berkunjung ke kantor cabang yang dimaksud. Tetapi entah kenapa hari ini akan ke sana. Masih dalam perjalanan Maisie mendapat kabar dari Deki lewat pesan. Deki menginformasikan bahwa ia sedang di jalan menuju perusahaan galangan. Karena ia diminta Bapak Direksi untuk meninjau lokasi tempat pembuatan kapal baru. Jadi ia belum bisa untuk mengontrol perusahaan yang lain hari ini. Maisie hanya membalas, lanjutkan saja dulu urusan di perusahaan galangan sampai selesai. Hampir 1 jam perjalanan, Veronica sudah masuk komplek perusahaan. Maisie langsung saja masuk, di mana semua pegawai pada sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, hingga tidak memperhatikan siapa yang datang. Sekian banyak perusahaan miliknya. Memang perusahaan ini yang dinilai paling disiplin, semenjak dipimpin oleh Bapak Franken. Dulunya Bapak Franken menjabat sebagai wakil direktur. Sekarang ia diminta untuk menjabat sebagai direksi, menggantikan Bapak Direksi yang lama, sudah masuk masa pensiun. Setelah Maisie bertemu dengan Bapak Direksi di ruang kerjanya, Bapak Direksi menemani bosnya mengontrol setiap ruangan pegawai. Di saat itu juga Maisie bertemu dengan teman sekolahnya dulu, yaitu Clara. Namun Clara tampaknya masih ingat dengan kelakuannya waktu masih sekolah dulu. Ia merasa malu setelah Maisie memanggilnya. Tetapi bagi Maisie yang sudah terjadi, bukan untuk dipermasalahkan lagi. Yang penting baginya, ia telah membuktikan bahwa orang yang pernah kalian hina dulu, sekarang bisa berubah. Selama Clara dipanggil Maisie, mereka berbincang tentang pekerjaan, tidak menyinggung masa lalu. Yang ia sampaikan kepada Clara, bekerjalah dengan baik. Walau hanya sebagai pegawai staf biasa, kalau Anda bernasib baik nanti bisa lebih dari posisi sekarang. Clara hanya menganggukkan kepala saja.
Akhirnya Maisie permisi. Selama Maisie bicara dengan Clara, Bapak direksi hanya diam saja. Tetapi ia mengerti bahwa mereka adalah teman di masa lalu. Sebelum Maisie meninggalkan kantor, ia berpesan kepada Bapak direksi agar tetap menjaga kerjasama yang baik, baik dengan bawahan maupun dengan pegawai di kantor lain. Karena sudah masuk waktu istirahat siang, semua pegawai maupun karyawan sudah pada keluar. Maisie permisi untuk pulang. Bapak direksi hanya menjawab dengan senyuman. Maklum saja Bapak direksi memang duda. Baru 6 bulan ditinggal istrinya meninggal karena melahirkan. Suatu kebanggaan bagi Maisie memilih Veronica sebagai sopirnya. Selama dia bekerja dengannya, tidak pernah ia menunggu Veronica terlambat. Selalu siap kapan hendak berangkat. Memang Veronica disiplinnya tinggi. Hingga dulu pernah Maisie menawarkan kalau Veronica hendak bekerja di kantor. Namun Veronica tetap memilih sebagai sopir pribadi. Maisie pun tidak memaksa. Siapa tahu Veronica ada niat untuk mengejar karir. Veronica terus menyetir namun ia belum tahu mau kemana lagi. Majikannya pun tidak memberi arahan hendak kemana. Setelah meninggalkan kantor cabang, karena ia kebingungan Veronica lantas bertanya, "Mau kemana lagi Bu?" tanya Veronica. Maisie langsung tersentak merasa kaget. Ia baru sadar bahwa dirinya belum memberi tahu hendak kemana lagi. Karena hari masih siang, ia meminta Veronica untuk pulang saja. Karena ia rasa kunjungannya hari ini sudah cukup. Namun bukan tidak mungkin nanti akan keluar lagi. Kalau dapat informasi, maklum saja bukan mudah mengurus perusahaan yang sudah tergolong besar. Akhirnya tibalah mereka di rumah. Baru tiba handphonenya berdering. Ternyata Bapak Direktur yang menelpon. Padahal ia pagi tadi sudah bertemu. Ternyata Bapak Direktur mengabarkan bahwa ada meeting hari ini di kantor mitra bisnis kita. Pukul 15.25. Maisie mengucapkan terima kasih atas informasinya. Masih cukup panjang waktunya, jadi ia masih sempat untuk beristirahat sejenak di rumah. Selama ia di rumah, Maisie berpikir, setiap ia berkunjung ke setiap kantor, maupun waktu pemeriksaan dokumen, laporan keuangan perusahaan tidak banyak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apa ia pegawainya orang jujur semua? Dengan adanya pertanyaan dalam benaknya, Maisie harus menggali suatu kebenaran. Karena sekarang dunia bisnis merata sedang menghadapi masa sulit. Akan tetapi semua laporan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Waktu acara meeting sudah beberapa jam lagi. Ia telah bersiap-siap untuk berangkat. Dan juga Veronica sudah standby. Jarak perjalanan mereka cukup jauh. Maisie meminta sopirnya untuk mencari jalan pintas, agar tiba di tujuan tidak terlalu terburu-buru. Karena waktu masih tersisa 1 jam kurang. Namun bagi Veronica bukanlah suatu yang sulit agar cepat tiba di tujuan. Karena ia sudah hafal jalan keluar dan masuk. Belum terlalu ramai undangan yang hadir. Maisie pun sudah tiba juga. Waktu pun masih tersisa walaupun hanya beberapa menit lagi. Acara meeting pun akan dimulai. Para undangan sudah pada memasuki ruangan. Namun Maisie masih berbincang dengan seorang rekan bisnisnya. Entah apa yang mereka bicarakan. Karena hanya mereka berdua yang masih di luar. Akhirnya mereka pun masuk. Selama acara meeting berlangsung, banyak pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi yang sedang dialami sekarang. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan, hingga akan berdampak pada karyawan. Sudah berapa lama acara berlangsung? Hari pun sudah hampir malam, acara pun ditutup. Sebelum pulang Maisie dihampiri oleh rekannya, yang bicara sebelum masuk ruang meeting. Bapak tersebut tampaknya sangat berharap kepada Maisie agar bisa mempertimbangkannya lagi. Karena ia sudah lama mencari namun belum juga ketemu. Baru kali ini ia merasa yakin. Namun Maisie hanya bilang terima kasih kepada teman-teman pencinta video ini.
Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.